warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Baik. Apakah kalian senang hari ini? Senang. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Baik, kalau kalian sudah siap belajar, mari kita sama-sama belajar. Sebelum kita belajar, silahkan satu orang dulu memimpin doa agar supaya pembelajaran kita ini memberikan berkah dan pemahaman kepada kita. Baik, silakan untuk Ananda Sulfikar. Silakan memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Aksen ya. Ya, Ibu tanya dulu sebentar ya. Sudah hadir hari ini? Ya, siapa? Gusti. Kenapa Gusti ini? Sakit. Oh iya, kita doakan sama-sama ya. Semoga Gusti bisa kembali berkumpul dengan kita ya, dan diangkat penyakit. Baik. Ya, hari ini Ibu berdiri di sini. Ya, Ibu akan membawakan materi pembelajaran kita ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan bertanya dulu ya. Jadi mengingat materi kalian yang telah kalian pelajari di waktu kalian duduk di sekolah dasar. Ya, jadi materi ini adalah materi yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ya, apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup yang pernah kalian pelajari waktu kalian duduk di sekolah dasar? Kalau ada yang masih ingat, silahkan angkat tangannya. Ya, jangan berebutan menjawab. Ya, ada yang masih ingat? Ya, bernafas, makan, beradaptasi, berkembang biak, nah, dan sebagainya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, coba Ridho dulu. Ya, Ridho. Ya, dapat bernafas. Jadi, ya, semua ciri-ciri yang telah kalian sebutkan tadi ya, yang kedua teman tadi menyebutkan itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang telah kalian pelajari waktu kalian duduk di bangku sekolah dasar ya. Nah, jadi kalian masih mengingatnya dengan jelas ya. Nah, kemudian hari ini Ibu akan memberikan manfaat apa yang kita akan dapat ketika kita mempelajari materi ini. Ya, jadi materi ini, manfaat yang kita dapat dari mempelajari materi ini yaitu kita bisa ya mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati ya. Kadang di kehidupan kita ini kita masih bingung ya menentukan mana yang masuk makhluk hidup dan mana yang masuk benda mati. Semisalnya virus. Di virus ini kan kita bingung, dia ini mau masuk di benda mati atau makhluk hidup. Nah, makanya itulah gunanya kita mempelajari materi ini ya, agar supaya kita bisa membedakan dan mengelompokkan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Oke? Jadi ini adalah manfaat mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Baik, kita akan lanjut lagi ya. Kita akan lanjut pada selanjutnya, yaitu materi kita hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai makhluk hidup dan benda mati. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut lagi ke persepsi. Ya, Ibu mau bertanya lagi ya. Ya, Ibu mau bertanya lagi. Ya, jadi kalau Ibu bertanya jangan malu-malu. Ya, ungkapkan saja pendapatmu, apa yang kau tahu. Oke? Ya, pertanyaan Ibu ini adalah pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, ya. Ya, dia bergerak. Apakah
robot dan mobil ini bisa bergerak. Berarti dia mempunyai ciri dari makhluk hidup tersebut. Ada yang bisa menjawab? Ada? Ayo, jangan malu-malu. Ya, silahkan. Ya, apa? Apakah robot dan mobil bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Tidak bisa. Tidak bisa? Bisa? Bisa atau tidak bisa? Bisa. Bisa. Jadi untuk lebih jelasnya ya, kita akan mempelajari materi ini ya. Jadi kita bisa mempelajari ya dengan membedakan ya ciri-ciri yang ada di dalam benda-benda tersebut ya, atau objek-objek tersebut ya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, ya Ibu akan memberikan ya asesmen dulu ya. Ya, kita akan ke asesmen awal kita ya. Jadi ya di sini ya. Jadi ini adalah soal pretest ya. Jadi soal pretest yang akan diberikan kepada kalian ya. Jadi soal ini dalam bentuk soal pilihan ganda. Ada 5 nomor ya. Ada 5 nomor pilihan ganda. Ya, silakan kalian menjawabnya di lembaran ini ya. Jadi silakan jawab di lembaran ini. Jangan lupa tuliskan nama, kelas dan sekolah ya. Ya, silakan dimulai. Yang sudah dapat kertasnya, silakan dimulai. Karena waktu kita berjalan. Ya, sudah barangkali? Ya, kalau sudah, silahkan dikumpul di sini nak. Ya, langsung dijawab di situ saja. Jawab saja. Ya, jawab sesuai dengan pengetahuan yang kalian tahu. Ya sudah, ya silakan diletakkan di mejamu. Nanti sebentar dikumpul. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, boleh kita lanjut dulu ya. Ya, sudah. Ya, kalau sudah silakan diletakkan di meja. Nanti sebentar Ibu ambil. Ya, silakan kumpul di sini. Gitu. Oke, sudah ya? Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut lagi ke materi kita ya. Jadi ini adalah materi inti kita pada hari ini. Jadi silakan kalian memperhatikan ya video yang akan Ibu tayangkan ini ya. Jadi silakan diperhatikan dan diamati dengan baik-baik ya. Jadi silakan diamati dulu videonya ya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk menjadi sikap sehat dan bukan bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana. Ya, jadi tadi kalian sudah menonton ya. Kalian sudah menonton video pembelajaran yang ditayangkan di slide Ibu ya. Jadi Ibu ingin bertanya ya. Ya, Ibu ingin bertanya. Apa yang kamu lihat dalam video tersebut? Virus. Ya, virus apa namanya? Corona. Virus corona. Jadi virus corona ini adalah virus yang sangat mematikan ya.
ya, yang menyerang Indonesia pada tahun 2019. Ya, sampai kita melakukan sekolah itu lewat sekolah daring, ya, tidak bisa tatap muka seperti ini. Alhamdulillah ya, virus ini sudah bisa ini badannya juga ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah virus termasuk makhluk hidup atau benda mati? Ada yang tahu? Apakah virus termasuk makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Ya, jadi untuk menyelesaikan masalah kita pada hari ini, marilah kita melakukan ya penyelidikan ya. Jadi kita akan melakukan penyelidikan. Ya, yang pertama itu kalian akan menyelidiki ya. Jadi kalian akan menyelidiki objek-objek yang ada di samping sana ya, yang di sebelah sana yang telah Ibu sediakan ya. Silakan kalian amati ya. Silakan kalian amati, kemudian silakan kalian observasi ya, berdasarkan perbedaan-perbedaan ciri dari objek-objek yang ada di depan sana ya. Nah, kemudian setelah kalian sudah mengobservasi ya, silakan kalian menuliskan pada tabel pengamatan ya. Silakan dituliskan pada tabel pengamatan ya yang sudah ada di LKPD tersebut. Ya, setelah itu kalian menjelaskan ya atau menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Dan kalian ya bersama kelompok ya, kalian mendiskusikan ya. Nah, ini untuk persoalan kita yang pertama ya, yang kedua ya, yang mengamati ini, yang mengamati objek-objek ya untuk memperkuat penyelidikan kita pada kasus kita yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua juga ya, yang kedua kalian lakukan adalah menyelidiki masalah kasus kita yang kedua ya. Yang kedua itu ya ini ya, yang kedua itu apa tadi ya? Ya, apakah virus itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Ya, itu yang kedua. Ya, kalian akan melakukan ya kajian literatur ini menggunakan internet ya. Jadi silakan kalian browsing di internet ini ya, materi-materi atau penjelasan yang menjelaskan bahwa virus itu termasuk benda mati atau makhluk hidup. Nah, ataupun kalian juga bisa ya menggunakan bahan ajar yang sudah ada yang diberikan kepada kalian ya. Nah, jadi itu yang kedua. Setelah itu juga ya, kalian mendiskusikan bersama kelompokmu ya, bagaimana solusi yang akan kalian ambil ya dalam menyelesaikan masalah kita yang di awal yang sudah kita diskusikan ya. Yang lain itu saja, tidak apa-apa, sama-sama banyak-banyak, tidak masalah. Yang penting tertib. Silakan jangan cuma satu orang, dua orang, tiga orang, program kelompok, tidak ya, semua. Ya, waktunya kira-kira boleh ya 5 menit ya. Ya, 5 menit. Ya, silakan kalian amati kemudian catat ya. Ya, perhatikan juga ciri-cirinya ya. Lihat ciri-cirinya. Ya, semua itu ya. Ya, silakan kalian lihat. Kemudian catat di dalam tabel pengamatanmu. Ya, silakan kembali ke kelompok kalau sudah selesai kan. Ya, nanti kalian diskusikan di sana ya, yang sudah selesai. Ya, silakan yang sudah selesai. Ya, silakan diskusikan di sana nah, ya. Ya, silakan di sana diskusikan di kelompokmu, ya. Ya, supaya tidak berkumpul di sini. Karena ruangan kita di sini. Ya, ya. Ya. Ya, sudah ya. Jadi silahkan ya, setelah kalian mengamati objek-objek yang ada di samping kita ini, ya silakan kalian menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, sudah.
dibaca ya untuk mencari jawaban atau solusi atas hasil pengamatan kalian. Jadi silakan berdiskusi ya. Cari itu. Hidup atau benda mati. Ya sudah ya. Ya sudah. Ya silakan maju kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang belum tampil, ya silakan kalian memberikan tanggapan ya, atau saran atau pertanyaan ya. Ya apakah ada permasalahan yang kalian temukan di dalam hasil diskusi yang ditampilkan oleh kelompoknya Revan ya. Misalkan kalian tidak sama jawabannya ya, boleh ditanyakan atau memberikan saran ya. Silakan. Ya, silakan Revan. Ya, ayo Revan. Ya, waktunya ini sudah lewat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mandiri diri makhluk hidup bermanfaat bergerak berkembang biak dan ciri-ciri benda mati tidak bisa bergerak maupun bernafas. Berdasarkan hasil diskusi mengenai masalah orientasi di awal dan hasil diskusi pengamatan objek-objek dituliskan. Yang kesimpulannya makhluk hidup dari lingkungan daripada makhluk terhidup. Jika makhluk hidup dapat bergerak, sedangkan benda mati tak bisa bergerak. Kemudian sudah. Ya, oke. Makasih. Ya, jadi silakan ada ya, silakan dari kelompok yang tidak tampil, ya silakan bertanya atau ada yang mau memberikan saran. Silakan. Sudah pas? Ah. Sudah? Tidak ada yang bertanya? Oke, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan kembali. Oke, silakan maju kelompok berikutnya. Ya, kelompoknya Ibnu. Ya, Ibnu. Silakan yang maju ya. Oke, jadi silakan ya kalian yang sudah tampil ini ya. Silakan memberikan pendapat atau pertanyaan. Ya, jangan malu-malu. Ya, silakan Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan, adakah benda-benda yang memiliki ciri yang sama? Jelaskan. Ya, ada. Contohnya belalang dan lalat. Belalang dan lalat memiliki ciri yang sama karena mereka sama-sama bernafas, makan, bergerak, dan tumbuh. Dan mereka juga sama-sama makhluk hidup. Jadi digolongkan makhluk hidup ya. Dari hasil observasi, mengapa kamu mengelompokkan objek yang kamu amati ke dalam kelompok makhluk hidup dan benda tak hidup? Dikarenakan objek ciri makhluk hidup tentu saja memiliki alat bernafas. Ada yang mau ditanya dulu ya sebelum dulu ya? Ya, ada yang mau bertanya? Atau sudah pas? Pas? Ya, silakan dulu. Ya, kelompok terakhir. Ya, silakan kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir. Silakan maju ya. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi di awal dan hasil diskusi pengamatan objek-objek tulis
kembali ke tempat. Baik ya, jadi dari hasil pengamatan kalian pada kegiatan observasi objek-objek yang ada di samping kita ini, di depan kelas kita ini ya, kalian sudah melakukan observasi dengan baik ya. Kemudian kalian juga sudah berdiskusi dengan kelompokmu ya, berdasarkan masalah-masalah yang sudah ada, yang kita sudah selidiki pada awal pembelajaran kita ya. Jadi baik, Ibu akan meluruskan sedikit tuh ya. Jadi dari hasil observasi ya, dari hasil observasi sebenarnya ya banyak benda-benda ya atau objek-objek yang bisa kita amati ya. Jadi di sini ada ikan ya, ada belalang, ada lalat, ada ikan cupang dan sebagainya ya. Ada juga tumbuhan ya. Kalian tidak memperhatikan tumbuhan ini ya. Nah ini ya, ini adalah sekelompok makhluk hidup ya, makhluk hidup. Karena apa? Karena ikan maupun tumbuhan, belalang maupun apalagi lalat ya, mereka ini atau makhluk hidup ini memiliki ciri hidup ya. Yang mana ciri hidup itu? Yang pertama ya, makhluk hidup itu ya, atau bukan ya, yang sudah, aku rasa sudah jelas semua ya. Nah, karena sudah jelas ya, kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Kalau tidak ada yang akan ditanya, ya kita akan melakukan evaluasi ya, evaluasi akhir ya. Setelah tadi kalian sudah ya mengerjakan ya, berdiskusi bersama kelompokmu. Ya silakan kalian mengerjakan di sini ya. Di sini ada post-test ya. Ya setelah kalian tadi belajar ya, silakan kalian mengerjakan post-test ini ya. Di sini ya. Ini ada 5 soal ya, pilihan dalam bentuk pilihan ganda. Ya silakan dijawab ya. Nah, kemudian jangan lupa tuliskan namamu dan kelasmu dan juga asal sekolahmu. Ya silakan dijawab ya, waktunya tidak lama ya. Ya silakan. Ya nanti Ibu ambil. Ya silakan dijawab ya. Jadi kalian sudah tadi ya melakukan diskusi, kemudian kita sudah membahasnya. Ya oke. Oke, kalau sudah selesai, silakan diletakkan di mejanya ya. Ya kita mau ke kesimpulan dulu ya. Oke, sudah? Ya silakan diletakkan saja kalau sudah selesai. Ya, jadi ya Ibu akan memberikan penghargaan ya kepada kalian ya. Jadi penghargaan kepada kalian yang sudah bekerja dalam kelompok dengan sangat aktif dan baik ya. Walaupun kalian masih malu-malu ya. Ya, kalian masih malu-malu. Ibu harapkan ya semangat kalian untuk belajar ini semakin besar ya. Ya, semakin besar karena kalian ini adalah bakal calon penerusnya Ibu guru dan Bapak guru ya. Ya oke, terima kasih. Kalian sudah bekerja sama dengan baik dan sudah melakukan kinerja dengan baik. Oke, baik. Ya, oke. Nah, hari ini karena pembelajaran kita sudah akan berakhir ya. Baik, mari kita akan membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu membuat kesimpulan? Ya, silahkan. Nah, kemudian kesimpulannya itu silakan dituliskan di dalam bukumu ya. Ya, supaya kalian tidak melupakannya ya. Karena kalau cuma dijelaskan seperti ini, ya pasti kalian akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi Ibu harapkan dengan kegiatan pembelajaran ini dan pembuatan kesimpulan ini, semoga pembelajaran kita ini bisa kalian pahami dan bisa diterima. Ya oke, ada yang mau membantu Ibu ya? Ya kalau tidak ada yang membantu Ibu ya silakan ya. Ibu juga sudah buat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu mengenai ya yang pertama perbedaan ciri makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristiknya ya. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan observasi ya. Jadi ada beberapa ciri. Ada 8 ciri yang kita dapat ya dari kegiatan pengamatan tersebut ya. Baik mengamati makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, begitu juga dengan benda mati ya. Jadi ada beberapa ciri yang kita dapat ya.
sekitar 8. Jadi makhluk hidup itu ya digolongkan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki ciri sebagai berikut ya: bernafas, bergerak, bergerak rangsang, tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan reproduksi, kemudian mengambil dan menggunakan energi dan mengeluarkan zat sisa. Dan juga ciri yang terakhir adalah tersusun atas sel. Kemudian yang kedua ya, yang kedua benda mati ya. Yang benda mati memiliki ciri ya. Benda mati itu memiliki ciri sebagai berikut: tidak bernafas, tidak bergerak terhadap rangsang, tidak bergerak ya, kecuali dengan bantuan mesin ya. Nah, kemudian yang berikutnya tidak tumbuh dan berkembang, tidak bereproduksi, tidak mengambil dan menggunakan energi, dan juga tidak tersusun atas sel. Kemudian yang kedua ya, ini adalah kesimpulan berdasarkan hasil penyelidikan kita pada orientasi masalah, yaitu apakah virus itu merupakan digolongkan dalam makhluk hidup atau bukan ya. Jadi virus itu bukan merupakan makhluk hidup karena virus tidak memiliki sel. Oke, silakan dicatat kesimpulan kita pada hari ini. Ya, silakan dicatat dulu ya. Nah, sambil mencatat ya, sini ya. Jadi sambil mencatat, ayo kita refleksi ya. Jadi ayo kita refleksi dulu ya. Ya, jadi silakan kalian mengisi ini ya. Ya, ini adalah lembar refleksi diri kalian ya. Ya, silakan isi. Ya, silakan kalian isi lembar refleksi ini. Ya. Ya, silakan isi lembar refleksinya. Ya, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ya, silakan kalian isi. Ya, baik. Ya, jadi sambil mengisi refleksinya, jadi Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi Ibu harapkan pada pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari mengenai materi dalam subtopik klasifikasi makhluk hidup, yaitu ya sudah ya. Kalau sudah selesai ya, jadi ingatkan kembali ya. Jadi minggu depan hari pertemuan kita selanjutnya ya, pada hari Rabu nanti ya, silakan kalian mempelajari mengenai subtopik mengapa makhluk hidup itu dikelompokkan ya, masih dalam topik klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, sebelum mengakhiri materi pada hari ini, Ibu minta lagi ya satu orang untuk menutup pertemuan kita ini dengan doa. Ya, silakan. Sudah belajar adalah benar. Ya, jadi bagian kemarin ya, terima kasih kalian sudah belajar dengan baik pada hari ini. Nah, demikianlah materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.